Silakan barangkali ada pertanyaan disampaikan secara langsung atau mau diketik melalui kolom chat juga boleh. Oh nggak ada, saya mau bahas untuk yang bab 1 ya. Di bab 1 terkait tentang masalah hubungan hadis dengan Al-Quran. Ya. Tapi sebelumnya kita harus clear dulu nih pengertian hadis itu apa. Coba dijelaskan pengertian hadis, Mas Wahyu Hidayat. Ya, Hadis itu apa, Mas Wahyu? hadis itu adalah suatu hal yang diambil dari perkataan, ucapan, perilaku dari Rasulullah, kalau nggak salah, Pak. Yang lain coba ada yang beda nggak jawabannya? Tadi jawabannya Mas Wahyu itu kan sesuatu yang diambil dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan tadi satunya. Coba yang lain yang berbeda, ada nggak? Kalau hadis dimaknai dengan ucapan, perbuatan, terus ketetapan dari Rasulullah, terus bedanya dengan sunnah itu apa? Sanad. Kalau hadis dimaknai ucapan berarti kan itu kauliyah kan, kauliyah. Kalau perbuatan fi'liyah, kalau ketetapan takririyah. Terus bedanya sama sunnah apa? Sunnah itu kan yang apa ya, pengistilahan kauliyah fi'liyah itu kan sunnah kan, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, ya sunnah takririyah. Terus bedanya hadis dengan sunnah itu sendiri apa? Yang bisa jawab nggak? Mohon maaf Pak, izin menjawab. Ya silakan Mbak. Kalau hadis itu menurut saya itu sebuah penuturan dari Rasulullah. Kalau sunnah itu suatu yang disimpulkan dari penuturan itu, gitu Bapak. Ini ya, jadi kita bahas ini terlepas dari apa usul fikih ya, istilah-istilah yang dipakai oleh usul. Kalau usul fikih itu kan kaitannya dengan masalah pensyariatan hukum ya. Jadi Ya. kalau bicara tentang masalah sunnah itu jangan dikaitkan. Kalau sunnah dari kacamata usul fikih itu kan nanti ada hukum sunnah, hukum wajib, hukum makruh, hukum mubah. Nah, itu terlepas dari situ aja dulu ya. Jadi makanya ada sunnah Rasul kan gitu kan. Sunnah Rasulullah, sunnah Rasul. Jadi kita terlepas dari masalah usul fikih. Jadi sunnah itu sebenarnya dimaknai sebagai, ini kita makna yang secara hakiki dulu ya. Di sunnah itu dimaknai sebagai suatu aturan. Ya, ini makna secara bebas, secara biar kita nggak terikat ya. Jadi kita untuk memahami sesuatu itu harus paham makna terikatnya dan paham makna bebasnya dulu. Ya. Jadi sunnah itu sebenarnya adalah aturan gitu. Maka kemudian ada namanya sunatullah. Ya. Ada namanya sunatullah. Sunatullah itu ya ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah. Ya, sebagaimana yang berlaku di dalam segala kehidupan ini. Ini
Ini kita semuanya terikat dengan sunatullah, ya, termasuk apapun yang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, itu sunatullah, ya. Terus kemudian kalau kena gravitasi bumi itu akan tertarik, terjatuh ke bumi, nah, itu sunatullah, ya. Kemudian manusia itu dari lahir, ya, lahirnya seperti apa, dalam keadaan lemah, ya, nangis, nggak bawa apa-apa, itu sunatullah, sampai kemudian bisa berjalan, bisa berlari, tumbuh dewasa, kemudian menjadi tua, ya, menua, kemudian kembali seperti anak kecil lagi, kemudian meninggal, itu namanya sunatullah. Itu ketetapan-ketetapan Allah yang diberlakukan di dalam kehidupan ini. Ya, itu sejatinya makna sunatullah itu seperti itu. Maka kemudian ada istilah sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ya ketetapan-ketetapan daripada Rasulullah yang berkaitan dengan cara, ya, cara cara menjalani kehidupan ini. Nah, jadi kalau sunnatullah itu aturan-aturan Allah yang berkenaan dengan eh, bagaimana alam ini bekerja atau berjalan, ya, yang semestinya. Tapi kalau sunnah Rasul itu bagaimana cara menjalani kehidupan ini, maka sunnah Rasul ini ya untuk objek dakwanya Rasulullah, yaitu untuk manusia dan jin, karena Rasulullah itu diutus untuk manusia dan jin, untuk bangsa jin. Jadi Rasul itu diutus bukan untuk hewan, itu bukan, bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuhan, meskipun kasih saya rahmatnya ini rahmatalil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam. Meskipun rahmatnya ini kemudian berimbas, ya, berefek kepada seluruh alam, tapi dakwanya ini ditujukan untuk umat manusia dan bangsa jin. Jadi dakwanya Rasulullah ini nggak terbatas kepada umat manusia saja, tapi bangsa jin itu juga ya menjadi objek dakwanya daripada Rasulullah SAW. Ini maknanya seperti itu, ya. Maka dari itu kita ini kalau beribadah ini jangan terjebak sama istilah-istilah yang ada di dalam usul fikih, ya. Usul fikih misalkan tahajud itu sunnah, berarti nggak wajib. Nah, ini kadang kan kita terjebak sama hal-hal yang kaitannya dengan hukum syariat seperti itu. Padahal yang namanya sholat tahajud kan salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena kita terjebak kepada istilah sunnah dalam artian usul fikih. Kalau sunnah dalam artian usul fikih ini kan sesuatu yang kalau ditinggalkan nggak apa-apa dan kalau dikerjakan mendapat pahala, kan gitu kan. Padahal kalau kita nggak pernah sholat tahajud ya efeknya negatif juga. Gitu. Jadi kita kalau dalam masalah ibadah jangan terjebak sama hal-hal yang sunnah, makruh, haram. Kecuali kalau yang haram, ya, misalnya jelas haram sama makruh bagi saya sama saja, itu harus ditinggalkan. Sunnah sama wajib ya harus dijalankan. Itu kalau dalam usul fikih. Nah, sekarang tentang masalah mubah itu ya tergantung efeknya apa. Kalau dalam usul fikih itu hukum itu bisa berubah-ubah. Yang tadinya haram bisa mubah, ya. Yang tadinya sunnah bisa wajib, yang tadinya wajib bisa sunnah, kan gitu kan. Kalau usul fikih itu fleksibel seperti itu, maka jangan terjebak sama istilah-istilah yang dipakai oleh usul fikih. Karena usul fikih itu dipakai itu untuk pensyariatan hukum, untuk membuat hukum yang belum ditetapkan oleh Rasulullah, para sahabat. Jadi ditetapkan, ya. Jadi seperti itu.
Nah, jadi sunnah itu tadi ya, aturan itu yang sejatinya itu seperti itu. Ada sunnatullah, aturan Allah itu semestinya seperti apa, kebijakan Allah, aturan-aturan atau kebijakan Allah. Nanti kalau ada sesuatu hal yang berjalan di luar aturan itu, nah itu istilahnya sudah qadarullah ya. Qadarullah itu ya ketetapan Allah, keinginan Allah. Ya, misalkan ada seorang bayi jatuh dari atas ya, kok nggak meninggal, nggak mati. Nah, mestinya secara sunatullah dia mati kan gitu kan. Nah, ini menyalahi kebijakan. Nah, makanya ada istilah kebijakan, ada kebijaksanaan. Kalau yang kebijakan aturan Allah sesuatu yang bernyawa jatuh, manusia jatuh dari atas mestinya mati ya, udah sunatullah ya. Tapi ketika nggak mati itu berarti sudah kebijaksanaan Allah, itu sudah qadarullah. Nah, dia ada istilah sunatullah, ada qadarullah. Nah, kalau sunnah daripada Rasulullah SAW itu ketetapan atau aturan-aturan yang hakikatnya ya dari Allah juga. Tapi itu disampaikan melalui Rasulullah sebagai seorang utusannya yang berkenaan dengan aturan-aturan bagaimana kita menjalani kehidupan ini sehingga tidak menyalahi aturan-aturan Allah. Ya, manusia harus sholat gitu kan, harus menyembah kepada yang menciptakan, terus kemudian kita bekerja sesuai dengan koridor-koridor tertentu. Kita kalau pengen pinter ya harus belajar, kalau pengen kaya harus apa namanya kerja. Nah, itu sunatullah ya, sunnah Rasul, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna secara bebas ya, jadi kita biar tahu. Nah, kalau makna secara usul fikih ya sunnah sama hadis akhirnya disamakan. Padahal kalau sunnah itu apa namanya ketika tadi dimaknai sebagai aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan dari Rasulullah yang berisi bagaimana kita menjalani kehidupan ini, hadis itu dimaknai sebagai sunnah yang diriwayatkan. Jadi hadis itu diriwayatkan. Hadis itu apapun yang dari Rasulullah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, ketetapan yang diriwayatkan. Kalau sudah diriwayatkan, maka itu namanya hadis. Maka hadis itu harus ada isinya, isi daripada apa yang disampaikan itu. Isinya ini namanya matan. Nah, ini nanti ada kajian satu bab khusus yang membahas tentang masalah matan dan sanad. Ya, karena diriwayatkan itu maka harus ada isi dari apa yang diriwayatkan itu. Nah, isinya itu namanya mata. Karena diriwayatkan pasti ada yang meriwayatkan. Ada rawinya, maka hadis harus ada periwayat atau disebut kita biasanya menyebutkan dengan istilah rawi. Karena diriwayatkan maka ada apa namanya bersambung siapa-siapa yang meriwayatkan. Nah, itu kita sebut sebagai sanad. Maka hadis itu harus terdiri dari sanad, matan dan rawi. Gitu ya. Karena itu ada beberapa periwayat, terus kemudian dari periwayat itu berbeda zaman ya. Ini dari siapa, ini dari siapa, hadis ini dari siapa ya. Maka kemudian hadis itu harus dicek, check and recheck. Ya, harus diteliti kebenaran hadis itu. Maka nanti ada lahir derajat hadis sahih, derajat hadis hasan, derajat hadis dhaif, derajat hadis munkar. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini hasan? Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini munkar? Apakah hadis ini maudhu? Ya. Nanti dicek ya, nanti ada bab secara khusus penelitian sanad dan matan.
ya, penelitian sanad dan matan. Nah itu, jadi untuk menemukan derajat hadis sahih, hasan, dhaif, ya, atau mungkin apakah hadis ini marfu? Hadis marfu itu hadis yang langsung bersumber dari Rasulullah, tidak terputus, ya, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiut tabiin, ya. Ini berarti kan tidak terputus, berarti ini derajatnya marfu, yang namanya hadis marfu. Atau ada hadis yang berhenti sampai sahabat saja. Sahabat menjelaskan, tapi itu disinyalir bahwa itu dari Rasulullah. Ini namanya hadis mauquf, hadis mauquf. Atau mungkin berhenti sampai tabiin saja. Tabiin menjelaskan sesuatu, kemudian diriwayatkan ke bawah, terus sampai kepada kita, tapi dicek kok tidak sampai sahabat, dicek kok tidak sampai Rasulullah, cuma nyampe tabiin saja misalkan. Ini namanya hadis maktu. Nah, jadi karena diriwayatkan itu akhirnya mempelajari hadis itu ya agak sedikit ribet. Ya. Agak sedikit ribet. Makanya sangat sedikit orang yang ahli dalam bidang hadis. Di Indonesia saja yang ahli hadis itu kan bisa dihitung paling berapa. Dulu itu orang Batang ada yang ahli hadis jadi imam besar Masjid Istiqlal. Ya, Profesor Ali Mustafa Yakub. Beliau dari Subah. Sini ada yang dari Subah. Nah, beliau sudah wafat ya, dan sampai sekarang belum ada penggantinya. Nah, ini makanya karena ribet seperti ini, ya ilmu cara manusia ini kan ribet ya. Tapi mau bagaimana lagi kan? Kita sebagai manusia ya harus mau ribet kan. Karena dalam rangka untuk ikhtiar menemukan kebenaran. Ya. Jadi seperti itu. Ini hadis ya, jadi hadis itu ketetapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ya perkataan Rasulullah yang kemudian diriwayatkan, ya, yang kemudian sampai ada beberapa yang sampai kepada kita, ya. Ya, yang sampai kepada kita yang diajarkan, ya. Lebih-lebih yang dituliskan jadi kitab. Kalau di dalam ilmu hadis, kalau di dalam dunia hadis kita mengenal ada kitab Kutubut Tis'ah, kitab yang 9, ya. Dia ada kitab hadis rujukan utama umat muslim, itu ada 9 kitab. Ada yang bisa menyebutkan, coba silakan. Kitab yang 9 itu. Ya. Silakan. Kitab 9 itu ini ya, yang sahih itu cuma ada 2. Yang sahih cuma ada 2. Karena cuma ada 2 maka sering kita sebut sebagai sahihain. Sahihain itu 2 kitab sahih. Nah, kalau rujukan umat muslim itu cuma 2 kitab sahih saja ya kurang ya, karena ada beberapa hal atau perkara atau khususnya tentang masalah hal-hal fikih yang kadang tidak dibahas di kitab sahih itu. Maka salah juga ya kalau ada orang Islam yang dikit-dikit harus sahih, ya, dikit-dikit harus sahih. Padahal ada kitab lain yang mana di situ juga masih bisa dijadikan sebagai rujukan. Ya. Nah, kalau yang 2 kitab sahih ini ada kitab ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu kita sebut sebagai sahih. Nah, kalau kitab lain ada misalkan ada Sunan Abu Daud, ya, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan At-Tirmidzi, ya, sampai kitab-kitab Musnad, ya, ada Musnad Ibnu Hambal, ya, ada Musnad Abu Qasim Al-Baghawi, ada Musnad Utsman bin Abi Syaibah, ya, itu macam-macam kitab-kitab ada Sunan, ya, ada Sunan Abu Daud itu tadi, ya. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, itu kitab-kitab hadis.
Kitab intinya itu ada 9. Yang lebih inti lagi ya cuma 5 tadi ya, Shahihain ya, yaitu apa namanya kitab apa Sahih Al-Bukhari, terus kemudian Sahih Muslim, terus yang 3 itu ada Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Jadi itu. Kemudian bagaimana posisi hadis. Jadi itu tadi ya. Jadi hadis itu ya kalau dalam usul fikih tadi benar yang disampaikan oleh Mas Wahyu Hidayat, tapi itu dari kacamata usul fikih ya. Jadi hadis itu adalah ucapan, perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan kan. Karena kalau nggak diriwayatkan yang nggak sampai kepada kita kan. Nah, sekarang bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran? Sudah barang tentu kalau di dalam usul fikih ya hadis itu menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Karena kita mengacu kepada ya aturan ya di dalam agama, kita mengikuti Allah dan Rasulnya kan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu kan Allah menyuruh kita agar kita ini mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana cara kita mengikuti Allah dan Rasulnya? Ya sudah pasti mengikuti Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah ya pasti dia mengikuti Allah. Karena kita tidak bisa ketemu Allah kan. Jadi paling tidak kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya kita mengikuti perintah-perintahnya, aturan-aturannya. Bagaimana kita mengikutinya karena kita tidak ketemu langsung dengan Rasulullah? Ya kita mengikuti apa yang disampaikan, yang sampai kepada kita. Kita sampainya dari mana? Kita sampainya dari para ulama dengan rujukan hadis dan Al-Quran. Hadis itu dari mana? Nah, ulama dapatnya dari ulama sebelumnya sampai kepada generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh itu 3 abad setelah meninggalnya Rasulullah. Yaitu termasuk tabi'in, para sahabat dan mereka bersumber dari Rasulullah SAW. Itu ya, jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti hadis Rasulullah SAW. Ya termasuk itu tadi ya. Kalau kita mengikuti Rasul berarti kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah ya. Jadi barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini hadis dan Al-Qur'an nggak bisa kita tinggalkan. Nah, kalau kita tidak menemukan hukum di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya, karena ini rujukan utama ya, taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan ma anta masaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Allah aku tinggalkan dua pusaka ini kata Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi ini yang harus kita pegang ya. Ini harus kita pegang. Kalau kita tidak menemukan hukum di dalam keduanya ini, maka ada istilah ijma. Ya. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma, nanti ada qiyas. Ijma itu kesepakatan para ulama. Ya, ini di atas ijtihad. Kalau ijtihad itu kan biasa dimaknai oleh pemikiran satu ulama saja. Ulama misalkan dia tidak menemukan hukum di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, dia kemudian mencari hukum, beristimbat. Nah, ini namanya ijtihad. Tapi kalau kumpulan daripada ijtihad, ya musyawarahnya para ulama, ini namanya ijma, kesepakatan para ulama. Nah, kalau di Indonesia ijma ini diwakili oleh MUI. Di MUI dari berbagai lintas golongan, ya dari berbagai lintas ormas Islam, ini kemudian berkumpul membahas suatu hal perkara, kemudian berijma ya, menghasilkan ijma, kemudian itu difatwakan, maka ada istilah fatwa MUI. Nah, maka kita ini ya biar mengikuti mayoritas ya mengikutinya MUI kan gitu.
Kadang ya wallahu alam ya nggak tahu ya. Karena kadang ada yang mengkritisi MUI juga ya. Kalau kita nggak usah bahas-bahas wilayah situ. Itu ya. Nah, kemudian jadi sepenting inilah ya hadis ya. Meskipun ada beberapa golongan yang menolak. Menolak ini dalam artian menolak hadis ya meskipun secara mutlak dan tidak mutlak. Ya, kalau menolak secara mutlak itu ya menolak hadis. Nah, mereka menolak hadis terus pakainya apa? Al-Qur'an. Ini hadis saja ditolak apalagi ijma. Jadi kalau ada golongan-golongan yang seperti itu, ya saya kira kalau ada yang golongan seperti itu ya ditinggalkan saja lah. Mereka nggak mau pakai hadis karena Al-Quran saja sudah cukup gitu katanya. Ya. Nah kemudian ada golongan yang menolak hadis, ya menolak hadis sebagian, nah, sebagian dipakai. Yang dipakai itu khusus hadis-hadis yang yang hampir-hampir sama dengan Al-Quran, baik itu lafadznya maupun itu pembahasannya. Ya. Nah ada yang menolak hadis yang ditolak itu yang hanya berstatus ahad saja. Kalau yang tidak ahad dipakai. Ya termasuk yang golongan-golongan yang pokoknya kalau nggak sahih nggak dipakai. Nah, itu ada yang beberapa golongan yang seperti itu. Jadi kalau ada yang dia menggunakan hadis yang hanya sahih-sahih saja, misalkan yang hasan nggak dipakai, padahal ulama-ulama hadis terdahulu kan juga masih dipakai. Hasan bahkan hadis doif. Nah, kalau hadis sahih ini sepakat bisa dipakai semuanya kan. Tapi permasalahannya itu kan hadis doif. Hadis doif itu nanti, nah ini ada pembahasan khusus nanti ya, satu bab. Kehujahan hadis doif. Nah, itu apakah bisa dipakai apa enggak? Karena ada yang memakai, ada yang enggak. Ya, nanti dibahas secara khusus di bab tentang masalah kehujahan hadis doif. Nah, adapun tentang masalah fungsi-fungsi hadis ya, fungsi penjelas itu bayana artinya ya. Hadis itu berfungsi untuk ya fungsinya banyak ya. Coba Anda misalkan buka di halaman 6 ya, di situ ada bayan at-tafsil ya. Bayan at-tafsil itu menjelaskan atau merinci kemujmalan atau keumuman. Jadi Al-Qur'an yang hukum-hukumnya itu masih bersifat global, kemudian dirinci di dalam hadis. Misalkan ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita sholat ya, wa aqimus sholat wa atuz zakah ya. Itu menyuruh untuk sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Maka kemudian shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, dari situlah kemudian lahir hadis-hadis yang menjelaskan, banyak hadis-hadis yang menjelaskan cara sholat Rasulullah. Nah, ini ada yang cara sholatnya itu kenapa beda-beda ya? Ya namanya orang lihat itu kan kadang pas keadaan tertentu ya keadaan tertentu, situasi tertentu. Misalkan ketika Rasulullah itu masih muda, beliau ya masih kuat. Beliau itu ketika bangkit dari sujud, pertama yang jadi sandaran itu tangannya. Tapi ketika sudah agak sepuh beliau itu yang dijadikan sandaran lututnya. Nah ini hanya perkara seperti ini kemudian menjadi perbedaan pendapatnya. Ada yang memilih bangkit dari sujudnya pakai tangan dulu, ada yang memilih bangkit dari sujudnya pakai lutut dulu. Ini yang dicontohkan Rasulullah semuanya. Kadang kita ini terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak prinsip. Tapi karena itu pernah diriwayatkan ya akhirnya ya jadi perdebatan juga gitu. Jadi seperti itu. Ya, ini hadisnya. Nah, kemudian ada bayan at-takkid ya. Bayan at-takkid ini bisa juga disebut sebagai bayan at-takrir ya, atau bayan al-isbat ya. Ini untuk memperkuat. Jadi di Al-Qur'an itu sudah ada, kemudian diperkuat lagi ya. Jadi hadis ini memberikan argumentasi ya, menguatkan
Ya. Contohnya misalkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jadi Allah melarang kita untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil kecuali dengan jual beli yang suka sama suka. Nah, itu dipertegas di dalam hadis yang artinya tidak halal harta seorang muslim kecuali yang baik dari dirinya sendiri. Jadi ini mempertegas. Ini yang namanya bayan at-takkid ya. Ini fungsi daripada hadis. Kalau yang tadi pertama itu merinci atau menjelaskan yang masalah global, yang kedua ini mempertegas ya. Nah, kalau yang ketiga ini bayan al-mutlak ya. Bayan al-mutlak atau bayan at-takkid. Ini hadis memberikan batasan-batasan atas ayat yang disebutkan secara mutlak. Misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya. Bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ini Al-Quran ini menjelaskan bahwa setiap ahli waris itu berhak mendapatkan warisan. Nah, ini jadi kalau di dalam Al-Quran ini, di dalam ayat ini itu akan semuanya. Semua anak itu berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tapi kemudian ada hadis yang meriwayatkan yang artinya seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh sedikit. Jadi hadis ini membatasi, ya. Jadi meskipun ada Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua anak itu berhak mendapatkan warisan dari ibu bapaknya, tapi hadis ini menjelaskan seandainya ternyata anak itu membunuh bapaknya, ya. Kadang kan ada orang tuanya meninggal, orang kaya, habis itu ternyata dibunuh sama anaknya biar dapat warisan. Nah, karena meninggalnya dibunuh sama anaknya, maka anaknya itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ini sudah ketentuan dari Rasulullah. Ya, meskipun ada ayat anak itu berhak mendapatkan warisan, tapi dijelaskan oleh Rasulullah bahwa pembunuh tidak tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh sedikit pun. Tidak boleh. Kalau memang misalkan pengadilan memutuskan bahwa si anak itu betul-betul yang telah membunuh. Seperti itu. Seperti misalkan contoh ayat di dalam surat Al-Maidah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, ini kan masih sangat umum ya. Pokoknya kalau mencuri baik itu laki-laki maupun itu perempuan, ya itu harus dipotong tangannya, ya, dipotong. Terus kemudian nih ada hadis yang menjelaskan tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencurian 1/4 dinar atau lebih. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau lebih dari 1/4 dinar atau 1/4 dinar, ya nilainya, yaitu baru boleh dipotong. Tapi kalau tidak ada 1/4 dinar, ya nggak boleh dipotong. Mencuri cuma sedikit, ya, kemudian tangannya dipotong. Nah, ini dibatasi oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau mencuri hati ya nggak usah dipotong ya. Mencuri hati kok dipotong tangannya. Bayan al-tahsis ini yang keempat ya. Dalam konteks ini hadis memiliki fungsi mengkhususkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Ya. Seperti contohnya misalkan surat An-Nisa ayat 24 yang menjelaskan tentang masalah keharaman menikahi wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang dimiliki ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini, ini di dalam surat An-Nisa ya terjemahannya, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Diharamkan
mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan ini nanti yang dikhususkan, ini yang yang dijelaskan, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ini dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, itu maksudnya selain yang tadi ya, budak-budak itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi di ayat ini tuh seakan-akan semua wanita itu bisa dinikahi, ya. Tapi kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah bahwa tidak boleh ya seseorang mengumpulkan atau memadu seorang wanita dengan bibi dari saudara bapaknya dan seorang bibi dari saudara ibunya. Jadi kalau Anda misalkan menikah dengan si A misalkan ya, si A. Nah, kemudian Anda menikahi juga bibinya, ya, atau saudaranya ya. Kalau saudaranya jelas sudah nggak boleh. Kalau Anda menikahi Anda misalkan menikahi si A, terus kemudian Anda menikahi adiknya si A dalam satu waktu, itu nggak boleh. Kecuali kalau dicerai dulu atau misalkan sudah meninggal yang pertama, itu baru boleh. Termasuk bibi ya, bibi dari saudara bapaknya atau bibi dari saudara ibunya, itu nggak boleh. Nah ini ya. Kemudian yang kelima ada bayan at-tasyri'. Bayan at-tasyri' itu menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Ya, ini seolah-olah belum ada di dalam Al-Quran. Misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ya, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir" ila akhirih. Itu mengharamkan yang namanya bangkai, darah, daging babi, ya, kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, ya, kemudian hewan yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, ya, dan diterkam binatang buas, ya, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, ini ya, jadi tadi hewan-hewan tadi itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ada beberapa hewan yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah yang belum disebutkan tadi. Ya, contohnya misalkan pengharaman binatang buas yang bertaring, ya, atau burung yang kukunya tajam, mencengkram. Nah, itu termasuk tidak disebutkan tadi, tapi itu diharamkan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah yang jelaskan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada bayan an-nasakh. An-nasakh ya. An-nasakh itu ya penghapusan. Tapi ini banyak perbedaan pendapat ya, karena hadis tidak bisa menghapus Al-Qur'an. Ya, hadis itu tidak bisa menghapus Al-Qur'an. Misalkan di hadis di Al-Qur'an ada ketetapan hukum tertentu, kemudian dihapus hukumnya oleh hadis. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau hadis itu sahih, kalau hadis itu mutawatir, maka itu bisa dijadikan dasar penghapusan ayat di dalam. Jadi ini ya, jadi ini terkait tentang masalah fungsi daripada hadis itu sendiri, ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan Ella Fadila Nur Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Nasruddin. Di sini saya mau bertanya terkait hadis tadi, kan adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang sudah diriwayatkan. Nah, bagaimana sih cara kita membedakan hadis sahih itu dalam media sosial? Jadi saya pernah ditugaskan sama guru ngaji saya, kalau mencari hadis yang sumbernya itu sahih benar, misalkan dari Instagram atau Google, YouTube gitu. Bagaimana sih Pak cara membedakan hadis yang betul yang bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini itu nanti pembahasannya itu ada di dalam ini ya, pengklasifikasian hadis. Pengklasifikasian hadis Anda bisa membuka di bab 4
Di situ ada kalau masalah sahih, hasan dan dhaif itu masuk berdasarkan kualitas. Karena kalau pembahasan hadis itu ini ya, pembagian hadis itu macamnya ada banyak ya. Ada yang berdasarkan bentuk asal. Nanti ada hadis qauli, ada hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati. Ada berdasarkan sifat asal ya. Sifat kalau tadi bentuk asal, kalau sifat asal ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Nanti ada berdasarkan jumlah periwayat. Di situ ada hadis mutawatir, hadis ahad, hadis masyhur. Kalau berdasarkan kualitas ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nanti ada berdasarkan penisbatan, hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu'. Nah, nanti secara spesifik kita bahas di bab pengklasifikasian hadis gitu ya Mbak Ella ya. Yang pasti kalau kita mau mencari hadis yang sahih ya kita buka kitab sahih, sahihain tadi. Kalau kita mau cari hadis sahih yang sudah jelas sahihnya berarti kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kalau selain kitab itu nanti tergantung pendapat ulama. Ya, kalau kitab sahih ini sudah sepakat nih ulama nih kalau kitab tersebut itu sahih semuanya. Tapi kalau yang di luar kitab sahihain itu nanti tergantung kita mau mengikuti ulama karena kadang ada satu hadis yang dianggap sahih oleh ulama yang satu, tapi kadang dihasankan atau didoifkan oleh ulama yang lain. Ya biasanya kalau sahih ya turunnya nggak jauh-jauh ya ke hasan. Kan urutannya kan sahih, hasan, dhaif. Kadang biasanya beda pendapatnya itu sahih antara sahih dan hasan atau antara hasan dan dhaif gitu. Kadang ada yang mendoifkan hadis, ternyata ulama lain itu dianggap sebagai hadis yang hasan. Ya, karena kelemahannya kan cuma sedikit saja. Jadi kalau dimasukkan ke doif masa mau dicampur dengan hadis-hadis yang kelemahannya banyak kan gitu. Jadi itu ya Mbak Ella ya, kalau mau cari hadis yang sudah jelas-jelas sahih ya di sahihain. Yang lain, terima kasih. ya silakan yang lain. Dicari hand dulu. Izin bertanya Pak. Nabila, silakan. Ya, tadi kan ada periwayat hadis. Lah, periwayat hadis itu disebut rawi. Lah, untuk menjadi rawi itu adakah pemilihannya atau syarat-syarat menjadi rawi, Pak? Terima kasih. Itu kalau tentang masalah rawi itu nanti kita bahas di yang pertama kita bisa membuka di ilmu rijalul hadis. Ya. Ilmu rijalul hadis atau mungkin nanti juga sedikit banyak kita bahas di tentang masalah pengklasifikasian hadis, nanti juga di situ sedikit banyak dibahas tentang masalah syarat-syarat perawi ya. Syarat-syarat perawi itu sangat banyak sekali. Kalau salah satu syaratnya itu tidak ada, itu tidak bisa dikatakan sebagai sahih. Jadi kalau hadis itu sudah dikatakan itu hadis sahih berarti perawinya sudah sempurna, sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan itu. Kalau kurang satu saja itu derajat hadisnya bisa turun, bisa ke hasan. Jadi hadis sahih pati-pati itu ya, pati-pati itu apa bahasa Indonesianya? Nah, pati-pati itu dianggap sahih berarti itu riwayatnya itu sudah luar biasa sekali, sudah memenuhi daripada syarat-syaratnya ya. Itu ya Mbak ya. Kalau sendiri bahasa Arabnya silakan, ada pertanyaan lagi silakan. Kata imro'ah adalah bentuk mufrad yang tidak bisa dijadikan jamak dan kata nisa'un adalah bentuk jamak yang tidak bisa dijadikan mufrad. Silakan Mbak Uswa atau siapa ya? Silakan yang lain. Mbak Uswatun ya, Mbak Uswatun silakan diaktifkan dulu Mbak. Pandangan Bapak ini suatu golongan yang hanya berpegangan pada hadis. Terima kasih. Gimana Mbak? Bagaimana pandangan Bapak mengenai suatu golongan atau ulama
itu yang hanya berpegangan kepada hadis. Terima kasih. Kalau hanya berpegangan pada hadis, ya dia biasanya pegang Al-Quran. Golongan yang selama ini ada itu golongan yang hanya bersandar kepada Al-Quran saja. Ada yang bersandar kepada Al-Quran saja, ada yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis saja, ada yang bersandar kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tuh, ya. Jadi kalau ada yang golongan bersandar kepada hadis saja tapi tidak Al-Quran, ya itu nggak ada. Kalau dia bisa bersandar kepada hadis, ya dia pasti bersandar kepada Al-Quran. Ya. Jadi seperti itu ya Mbak Uswa ya. Nah kalau kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya ikutnya yang bersandar juga pada Al-Quran, pada hadis, pada ijma dan qiyas. Karena tanpa ijma dan qiyas ya kita nggak bisa. Ya, nggak bisa kita mendalami hadis. Karena kadang ada hadis-hadis yang di situ juga tidak dijelaskan secara rinci. Ya, harus dibahas oleh para ulama. Pembahasan dari para ulama itulah yang namanya ijma itu. Kesepakatan secara mayoritas jumhur ulama. Gitu. Gitu ya, silakan ada pertanyaan lagi. Boleh bertanya lagi, Pak? Silakan Mbak Ella. Ya, tadi kan disebutkan ada golongan hadis yang berstatus ahad. Dan menurut Imam Syafi'i itu golongannya Qadariyah, Rafidah, dan mazhab itu. Nah itu maksudnya bagaimana ya Pak? Yang hadis berstatus ahad itu dan golongannya. Terima kasih Pak. Gimana Mbak? Suaranya mendengung apa? Golongan tadi kan ada golongan hadis yang berstatus ahad. Nah, golongan itu menurut Imam Syafi'i itu terdiri dari Qadariyah, Rafidah, dan mazhab Zahairi. Nah, itu maksudnya golongan hadis yang berstatus ahad itu bagaimana Pak? Enggak, itu termasuk golongan yang menjadikan Al-Quran sebagai sandaran dan juga hadis sebagai sandaran. Hanya saja dia tidak pakai hadis ahad. Hadis ahad itu, kalau kita lihat berdasarkan pengklasifikasian, itu hadis yang pengklasifikasian berdasarkan jumlah periwayat. Nah, hadis ahad ini termasuk hadis yang meriwayatkan itu cuma satu saja, sedikit bahkan cuma satu saja. Jadi tidak mutawatir, nggak bersambung, makanya disebut sebagai hadis ahad. Nah, golongan-golongan tadi tidak pakai hadis ini gitu, tidak pakai hadis ahad. Termasuk yang disebutkan tadi adalah golongan Rafidah ya. Terus kemudian apa tadi? Qadariyah. Itu. Jadi ini golongan-golongan yang tidak mau pakai hadis ahad. Jadi seperti itu. Silakan ada pertanyaan lagi? Kita sampai jam 10.20 ya, ternyata udah lewat ini. Itu saja ya, dan nanti untuk masalah yang bab kedua, klasifikasi dan pengkodifikasian hadis, nanti saya share juga videonya, mungkin di kelas lain nanti saya khususkan untuk di pengkodifikasian dan penghimpunan dan pengkodifikasian hadis, nanti videonya saya share untuk dipelajari. Nanti kalau ada yang kurang paham masih bisa ditanyakan di minggu depan ya. Minggu depan nanti tolong disiapkan paling lambat hari Sabtu lah dikumpulkan ya, punya ya tugasnya ya. Jadi biar bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Di hari Sabtu tolong sudah bisa dikumpulkan ya PowerPoint-nya, makalahnya dan juga video presentasinya. Itu saja ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Silakan videonya bisa diaktifkan ya. Mau saya di kelas A ya ini ya. Kelas B Pak. Hah? Kelas B Pak. Kelas Yaud. Ini kelas apa? Ini kelas A. Yaud A. Kelas A kan? Kelas A, Pak. Kelas A Pak. Oh, iya. Kelas B.
Atau mungkin ada kelas B yang sudah masuk ya, karena ini sudah linknya sama ya, dan ini sudah masuk jadwalnya. Sebentar saya ini dulu. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.